Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semoga kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah terlimpahkan kepada panjenengan semuanya. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, tempat kami memohon petunjuk, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan amal kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat memberinya petunjuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Kami memuji Allah dengan segenap jiwa raga, karena hanya Dia yang hak untuk dipuji dan diibadahi secara benar. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabatnya dan kita semua pemegang sunnahnya hingga hari kiamat. Ummahat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang bertabur kebahagiaan dan ketenangan ini, saya ingin mengajak ummahat dan khususnya saya sendiri untuk berupaya menjadi pribadi yang bermanfaat. Di dalam hidup ini, kita tidak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang disegani, apalagi ditakuti. Akan tetapi, jadilah orang yang berguna dan memberi manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita wujudkan jiwa kepemimpinan kita agar kita bisa menginspirasi orang lain. Mengapa harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Karena kita hidup di tengah-tengah keluarga, tetangga, dan masyarakat yang senantiasa mengelilingi dan mendukung aktivitas kita. Kita tidak bisa lepas dari mereka. Apalagi menghindari ataupun meninggalkan mereka. Setiap saat kita bermuamalah bersama mereka. Karena pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat, Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada umatnya melalui sabda beliau, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya mencari manfaat, apalagi memanfaatkan orang lain. Bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta yaitu memberi. Sebagaimana potongan hadis berikut ini. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla.
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, lebih baik kita memberi daripada menerima. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Mereka ada yang mau meminta, tetapi ada yang lebih mulia karena mereka tidak mau meminta. Mereka sembunyikan kemiskinan dan kekurangan mereka, sehingga orang lain menganggap mereka tercukupi segala kebutuhannya. Selain memberikan manfaat kepada orang lain, pertolongan kita kepada orang lain semuanya akan kembali untuk kebaikan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk kalian sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Setelah mengetahui kebaikan-kebaikan menjadi pribadi yang bermanfaat, maka bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan ketika aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Saudariku yang dirahmati oleh Allah, ada ibrah dari suatu kisah. Suatu ketika Hasan Al-Basri menyuruh beberapa muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dia berkata, temuilah Thabit Al-Bunani dan pergilah bersamanya. Lalu mereka mendatangi Thabit yang ternyata sedang melakukan iktikaf di masjid. Dan Thabit pun meminta maaf karena tidak bisa pergi bersama mereka. Mereka pun kembali lagi kepada Hasan dan memberitahukan perihal Thabit. Hasan berkata, katakanlah kepadanya, hai Thabit, apa engkau tidak tahu bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua kali? Kemudian mereka kembali menemui Thabit dan menyampaikan apa yang dikatakan Hasan Al-Basri. Maka
Sabit pun meninggalkan iktikafnya dan pergi bersama mereka untuk membantu orang yang membutuhkan. Saudariku yang dirahmati Allah, kita tahu betapa penting dan berharganya ibadah iktikaf di masjid karena bertujuan untuk tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Tetapi Sabit Al-Bunani meninggalkannya demi membantu sesamanya. Alangkah besar manfaat kita bagi orang lain jika bisa berbuat seperti beliau. Adalah sebuah ironi jika banyak orang kaya yang lebih senang naik haji berulang kali daripada membantu kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan. Banyak juga orang kaya yang jor-joran berlomba-lomba membangun masjid mewah, sedangkan di sekelilingnya masih banyak kaum fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Padahal Allah tidak butuh disembah dengan indahnya masjid ataupun ibadah haji yang berulang-ulang. Mengapa kita tidak pernah berpikir untuk beramal soleh dengan cara memberi manfaat pada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita? Atau bahkan beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada sesama makhluk Allah yang lebih kita prioritaskan. Apalagi dalam situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Hal ini tentunya lebih utama daripada sekedar membangun kesolehan spiritual yang tak banyak berguna bagi orang lain. Kita sebagai orang-orang yang beriman, saya punya keyakinan bahwa semua kita ingin menjadi seorang muslihah, bukan sekedar wanita solihah. Ketika kita menjadi seorang solihah, pasti kita disenangi dan disukai oleh banyak orang, karena kita tampak rajin ibadah, santun berbahasa, sopan tingkah laku kita. Akan tetapi, ketika kita menjadi seorang muslihah, maka mulailah terlihat ada tetangga, orang-orang yang kurang senang kepada kita. Kenapa? Karena kita mulai mengajak mereka berbuat lebih baik. Bersedekah ke sana sini, memperbaiki sholat kita, memperbaiki penampilan kita. Kita mulai mendakwai mereka. Dan kita mulai tunjukkan kebenaran kepada mereka. Tapi kita tidak perlu mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia atau sebaliknya. Karena keduanya saling melengkapi. Ingat firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudariku yang dirahmati Allah, hindarilah penghapus pahala amal kebaikan, yaitu ketidakikhlasan atau riya. Penyakit riya sungguh tidak terlihat, sangat samar sehingga kita harus hati-hati. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, riya adalah menampakkan ibadah karena niat dilihat manusia. Lalu mereka akan memuji pelaku ibadah tersebut. Fathul Bari 11/136. Saudariku, riya memiliki beberapa bahaya. Karena riya merupakan dosa besar, maka bahaya yang pertama yaitu riya menghapus atau menggugurkan pahala amal. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima,
seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Yang kedua, riya bisa menjadikan munafik. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali. Bahaya yang ketiga adalah kecelakaan besar bagi orang-orang yang riya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Yang keempat, pertama kali yang dilemparkan ke neraka adalah orang-orang yang riya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah dari Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang mati syahid. Tetapi ternyata ia hanya ingin disebut oleh manusia sebagai seorang pemberani. Dan akhirnya ia pun diseret ke neraka. Setelah kita mengetahui bahaya riya, marilah kita membersihkan amal dan hati kita. Kemudian memohon keikhlasan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Jadi, saudariku yang kucintai karena Allah, agar kita benar-benar mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan kepada orang lain, kita harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Dan hanya amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan manfaat kepada kita dunia akhirat. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin disebut pribadi yang bermanfaat atau ingin dipuji manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah yang tertuang dalam silsilah as-sahihah nomor 52, hadis riwayat An-Nasa'i, yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari semua jenis amalan, kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya. Tetapi jangan khawatir saudariku, sekecil apapun amal soleh kita, Allah akan membalasnya dengan pahala yang sepadan dengannya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Itulah langkah menjadi pribadi yang bermanfaat, bahkan paling bermanfaat. Selanjutnya yang kita perlukan adalah kemauan dan keberanian untuk memulainya sekarang juga. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibda binafsik, mulailah dari diri Anda." Wallahu a'lam bissawab. Semoga menjadi ibrah dan motivasi untuk berbuat yang baik dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Sulistia Larasitri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.